Iya. Baik Bapak Brian, jadi pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan cranial nervus yang kelima atau nervus trigeminus. Dan pada pemeriksaan ini nanti tujuannya itu untuk memeriksa apakah ada gangguan pada nervus tersebut. Dan untuk prosedur pemeriksaannya sendiri nanti mungkin saya akan menyentuh beberapa area wajah Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik Bapak, jadi saya akan menyiapkan alat sembari Bapak bisa duduk dengan rileks. Saya akan cuci tangan 6 tak duduk. Udah. Baik Pak, jadi saya mulai pemeriksaannya ya Pak. Jadi yang pertama ini adalah pemeriksaan fungsi sensorik Bapak. Nanti saya minta tolong Bapak untuk menutup mata terlebih dahulu ya Bapak. Sembari saya akan memberikan sedikit sentuhan dengan alat untuk mengecek pemeriksaan fungsi sensorik Bapak. Permisi ya, saya akan menyentuh tangan Bapak. Yang ini tajam ya Bapak, apakah terasa? Terasa. Dan yang ini tumpul ya Bapak. Baik, saya akan mulai Bapak untuk uji nyeri superficialnya pada area V1 di area dahi. Isi ya Bapak. Hari itu. Tajam. Terasa? Terasa. Apa rasanya Pak? Tajam. Tumpul. Tumpul. Tajam. 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 Tumpul. Tajam. Tajam. Tumpul. Tumpul. Ya baik, terasa ya Bapak berarti untuk kedua sisi daripada area-area yang saya sentuh. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan uji temperatur Bapak. Jadi saya memiliki 2 tabung, di mana salah satu tabung ini berisi air hangat dan satunya tabungnya berisi air dingin Bapak. Jadi saya akan tes terlebih dahulu ya Bapak. Saya akan letakkan pada tangan Bapak. Yang ini panas dan yang ini dingin ya Bapak. Baik, jadi saya akan mulai. Bapak nanti bisa bilang rasanya apa ya Bapak? Panas. Dingin. Panas. Dingin. Panas. Dingin. Panas. Dingin. Panas. Dingin. Panas. Dingin. Baik Bapak, untuk uji temperaturnya sudah selesai Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan uji sentuhan ringan. Jadi nanti saya akan menggunakan kapas pada area dahi Bapak, pipi dan rahang. Nanti Bapak bisa bilang ya Bapak, apakah Bapak merasakan dengan sentuhannya? Bisa bilang iya aja Bapak. Bisa ditutup matanya Bapak? Terasa dong. Bisa bilang iya aja Pak. Iya. 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 Baik. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan motorik Bapak. Jadi pertama Bapak bisa duduk rileks saja Pak, tegak. Jadi saya akan menginspeksi otot temporalis dan masseter Bapak terlebih dahulu untuk atrofi atau wasting. Bisa buka mata aja Bapak. Oke. Baik. Selanjutnya saya juga akan meminta Bapak untuk merapatkan gigi sekuatnya. Jadi bisa seperti ini Bapak. Lalu nanti saya akan meraba beberapa area wajah Bapak. Bisa dimulai Bapak. Selanjutnya saya akan memberikan stik kayu Bapak. Nanti Bapak bisa menggigit stik kayunya sekuat Bapak ya. Gigit sekuatnya Bapak. Baik, selesai. Bisa dilepas Bapak. Oke. Baik. Selanjutnya juga saya akan meminta Bapak untuk membuka mulut Bapak. Lalu nanti saya minta tolong Bapak untuk menggerakkan rahang bawah Bapak bisa ke kanan kiri seperti ini ya Bapak. Bisa dibuka. Oke, baik, sudah Bapak. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks kornea Bapak. Jadi saya sebelumnya Bapak tidak memakaikan lensa kontak ya Bapak. Baik, jadi saya akan minta Bapak untuk melihat ke atas dan melihat jauh dari saya Bapak. Lalu saya akan menahan Bapak matanya ke bawah Bapak. Misi Bapak. Nanti saya akan memberikan sentuhan pada kornea dengan ujung kapas ya Bapak ke arah medial, dari arah medial ke lateral. Nanti
saya akan melihat refleks Bapak. Permisi ya Bapak. Ini Bapak. Oke, permisi Bapak. Oke, baik. Baik, untuk yang terakhir saya akan melakukan pemeriksaan refleks masseter Bapak. Jadi saya bisa minta tolong Bapak untuk sedikit buka mulut Bapak. Dan nanti saya akan meletakkan jari tunjuk saya pada garis tengah dagu Bapak dan saya akan memberikan sedikit ketukan ya Bapak dengan power refleks. Permisi Bapak, bisa ngomong Bapak? Oke, baik. Untuk pemeriksaannya sudah selesai Bapak. Jadi saya akan cuci tangan terlebih dahulu, lalu saya akan memberikan hasil pemeriksaannya kepada Bapak. Udah. Baik Bapak, jadi untuk hasil pemeriksaan cranial nerve yang ke-5 ini sudah selesai Bapak. Untuk pemeriksaan fungsi sensor Bapak juga dalam batasan normal. Bapak bisa merasakan nyeri, temperatur, dan sentuhan ringan. Lalu untuk pemeriksaan motoriknya juga masih dalam batasan normal Bapak. Lalu juga untuk pemeriksaan refleks korneanya juga masih dalam batasan normal karena kedua mata sudah berkedip dengan baik. Lalu untuk pemeriksaan terakhir adalah refleks masseter juga sudah dalam batasan normal Bapak karena tidak ada reaksi ataupun bila ada reaksi juga sangat sedikit, yaitu reaksi menutup rahangnya yaitu reaksi menutup rahangnya juga dengan Bapak. Sebelumnya apakah Bapak ada pertanyaan lebih lanjut? Baik Bapak, terima kasih telah pemeriksaan pada poli hari ini Pak. Permisi Pak, perkenalkan nama saya Dr. Vini, saya dokter yang juga pada poli hari ini. Sebelumnya saya bicara dengan Bapak siapa? Iya. Saya Bapak Bianji. Pada hari ini saya akan melakukan pemeriksaan cranial nerve yang ke-7 Bapak. Dan pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa apakah ada gangguan pada nervus tersebut Bapak. Sebelumnya pada pemeriksaan ini nanti saya akan menginspeksi, lalu saya akan melihat beberapa area wajah Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diperiksa? Baik Bapak, jadi saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu Bapak. Bapak bisa duduk dengan posisi tegak dan saya akan cuci tangan dan mata terlebih dahulu ya Bapak. Udah. Jadi untuk yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan motorik. Jadi Bapak bisa wajahnya biasa aja, Bapak bisa ringan saja. Jadi tadi Bapak datang ke sini pada jam berapa Pak? 4. Oke, pada jam 4 ya. Oke, baik. Untuk inspeksi wajah sendiri saat istirahat dan selama percakapan juga dalam batasan normal. Nilai asimetris kerutan dadanya juga normal ya, dahi, alis, sela palpebra, lipatan nasolabial dan sudut mulut. Lalu juga untuk kedipan matanya juga spontan, sinkronisasi, juga tidak ada tik, spasme atau gerakan involunter. Lalu Bapak bisa mengikuti gerakan saya Pak. Jadi Bapak matanya bisa mengikuti arah saya gerak ya Bapak. Oke, baik. Lalu Bapak bisa mengangkat kedua alis secara bersamaan Pak. Baik. Untuk kedua alisnya juga simetris gerakannya, kanan kiri, kerutan dahinya juga masih normal ya, tidak ada kelemahan. Lalu Bapak bisa kernitan dahi Pak seperti ini. Baik. Baik, untuk kernitan dahi juga simetris dan tidak ada kelemahan. Lalu Bapak bisa menutup kedua bola mata dengan erat. Baik, bisa dibuka kembali Bapak. Oke, tidak ada fenomena bel ya Bapak. Lalu Bapak bisa senyum Bapak, menunjukkan gigi atas dan bawah. Baik, untuk simetrinya simetri ya Bapak. Untuk lipatan nasolabialnya, lalu juga Bapak bisa memonyongkan bibir. Baik, gerakannya juga simetri bibirnya. Lalu bisa menggabungkan pipi Bapak. Baik, saya akan memberikan tekanan ya Bapak, bisa digabungkan. Oke, baik. Saat penghubungan pipi juga tidak ada
udara yang keluar ya dari salah satu sisi. Jadi untuk hasil pemeriksaannya juga baik ya Bapak, pemeriksaan motoriknya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan stetoskop loudness dan stress. Jadi saya akan memberikan stetoskop ke Bapak, nanti stetoskopnya bisa dipakai Pak. Nanti saya juga akan menggoreskan dengan lembut pada membran stetoskopnya. Nanti Bapak bisa beritahu apakah ada suara yang lebih keras Bapak pada telinga kanan maupun telinga kiri. Bisa dipakai Bapak. Baik, saya mulai ya Bapak. Nanti kalau ada yang lebih keras pada salah satu sisi telinga bisa bilang aja. Apakah kedengaran Pak? Baik. Misi Bapak. Apakah pada salah satu telinga ada yang terasa lebih keras mungkin atau nyaring? Tidak ada. Baik. Pak, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan uji streamer. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya Pak. Jadi saya akan menyiapkan kertas streamer atau kertas lakmus merah ini dengan ukuran 0,5 sampai 1,5 cm. Jadi nanti saya akan meletakkan kertas ini di dalam kotak mata bagian bawah Bapak. Nanti mungkin akan terasa sedikit tidak enak ya Bapak, karena saya akan memeriksa kadar air mata di kertas ini apakah sesuai dengan batas normalnya ataukah kurang ya Bapak. Jadi permisi ya Bapak, jadi saya akan meletakkan kertas lakmus merahnya ini pada kedua bola mata ya Bapak, dan saya juga akan menunggu selama 5 menit sembari Bapak bisa memejamkan bola mata Bapak. Isi Bapak. Oke, baik Bapak, jadi untuk hasilnya pada kedua mata ini normal ya Bapak, karena hasilnya ini lebih dari 10 mm per 5 menit Bapak. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan sensori pengecapan Bapak. Jadi nanti saya akan meneteskan bahan pengecap satu persatu Bapak, ada rasa manis, asam, dan asin Bapak pada 2/3 bagian depan lidah sisi kiri dan kanan. Nanti Bapak bisa bilang rasanya ini rasa asin, manis, atau asam ya Bapak. Jadi saya akan mulai Bapak. Rasanya apa Pak? Manis dok. Baik. Baik. Isi Bapak. Asin dok. Dan terakhir. Asin dok. Oke, baik Bapak. Baik, saya akan memberikan air ya Bapak untuk Bapak bilas. Baik Bapak, jadi untuk hasil pemeriksaannya sudah selesai Bapak. Saya akan mencuci tangan dan muka terlebih dahulu, lalu saya akan membacakan hasil pemeriksaannya ya Bapak. Permisi. Udah. Baik Bapak, jadi untuk hasil pemeriksaan cranial yang ke-7 juga sudah selesai Pak. Untuk pemeriksaan motoriknya ini secara keseluruhan masih dalam batasan normal ya Bapak. Semuanya simetris untuk gerakan alis, dahi, bola mata, dan sebagainya ini simetris. Lalu saat pemeriksaan SLBT atau stetoskop loudness test juga tidak ada kelainan pada salah satu sisi telinga ya Bapak. Lalu untuk uji Schirmer-nya juga masih dalam batasan normal, yaitu untuk kedua bola matanya juga lebih dari 10 mm per 5 menit. Dan untuk pemeriksaan sensorik pengecapannya ini juga dalam batasan normal ya Bapak, karena Bapak bisa membedakan antara rasa manis, asam, dan asin. Untuk pemeriksaannya untuk hari ini sudah selesai Bapak. Apakah Bapak ada pertanyaan? Enggak ada. Baik, jadi terima kasih ya Bapak sudah memeriksakan pada hari ini.